Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah waliyus solihin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh as-sadiqul amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar sahabat? Semoga sahabat selalu diberikan kesehatan dan rezeki berlimpah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Al-Fakir ingin mengajak sahabat yang sedang mempunyai hajat, punya masalah dalam rumah tangga, punya masalah sama suami punya masalah sama istri, yang ingin punya jodoh, yang ingin mendapatkan rezeki, punya masalah keturunan, sahabat punya dosa belum bisa ditinggal, sahabat punya masalah belum diselesaikan, sahabat punya utang belum bisa dilunasi, sahabat punya permasalahan was-was di dalam jiwa atau pikiran, sahabat punya masalah dengan ibadah dan apapun masalahnya, masalah lahir batin, masalah dunia dan akhirat. Sahabat punya masalah apapun, besar maupun kecil. Apabila sebelum sahabat mau tidur, dan ini adalah amalannya, subhanallah, orang yang terkena gangguan jin, alhamdulillah sehat. Orang yang terkena sihir, alhamdulillah sembuh. Orang yang sakit pun insya Allah sembuh. Doa atau amalan ini sungguh luar biasa, dan Al-Fakir yakin kita semua hafal. Tapi sekarang saya akan memberikan cara yang berbeda. Saat kita mau tidur, dirikanlah sholat 2 rakaat. Hitunglah sebagai sholat hajat atau sholat sunnah apa saja. Kalau sudah selesai, dilanjutkan dengan sholat witir, itu lebih bagus. Atau kalau nanti sholat witirnya di sepertiga malam terakhir, tidak apa-apa, ditunda saja sholat witirnya. Begitu selesai, berbaringlah untuk tidur. Sebelum sahabat membaca doa ini, bayangkan dalam pikiranmu hajatnya apa, apapun hajat, jodoh, masalah utang, was-was, penyakit, rumah tangga, apapun, bayangkanlah. Hadirkanlah dalam pikiran, masalah dan hajat saya begini. Begitu sahabat sudah merasakan masalah itu, lalu sahabat yakini Allah adalah Rob yang maha mampu menyelesaikan masalah kita dan mengabulkan hajat kita. Barulah kita mengucapkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Saat membaca, sahabat benar-benar meyakini bahwa hasbiyallah artinya Allah adalah segala-galanya bagi sahabat. Allah bagi kita adalah segala-galanya, dan Allah adalah sebaik-baik yang mewakili urusan. Allah yang akan mengurus urusan kita. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Sahabat harus benar-benar yakin, dan ini semua tergantung keyakinan. Makin tinggi keyakinan kita, semakin cepat selesai masalah dan hajat kita. Sahabat akan melihat bagaimana dahsyatnya Allah memproses pengabulan hajat kita. Malah akan datang cara-cara yang tidak pernah terbayangkan oleh kita. Sahabat sekalian, kita itu memiliki Allah. Allah, Rob yang maha baik, Rob yang maha Rahman dan maha Rahim, Rob yang maha kaya, yang maha segala-galanya. Dan kasih sayang Allah itu jauh lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu kepada anak. Jadi kita harus betul-betul yakin kepada Allah dengan keyakinan yang kuat, apalagi sambil membawakan zikir hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Kita bisa menangis seperti anak. Anak itu kalau permintaannya tidak diberikan oleh ibunya, dia akan menangis sampai akhirnya dikasih oleh ibunya. Maka jadilah seperti anak kecil saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatilah Al-Quran surah Al-Imran ayat 173, 174, yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya
Manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Quran Surat Al-Imran ayat 173-174. Yang kedua, sepanjang hari, pagi, siang, sore, malam, mana saja Anda berada, jangan pernah berhenti beristighfar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobatlah kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaan. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Quran Surat Hud ayat 7. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anak, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surah Nuh ayat 10-12. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang rutin dan rajin membawa istighfar, akan Allah mudahkan segala urusannya, akan Allah angkat segala kesusahannya, dan didatangkan rezeki dari tempat yang ia tidak sangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Bacalah istighfar. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau bisa kita baca dengan sederhana, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Terus kita baca sepanjang hari, jangan pernah berhenti. Setiap waktu dan setiap saat, manapun dan kapan, di masjid atau di jalan, saat naik motor atau naik mobil, atau saat bekerja, di mana saja. Subhanallah. Sobat semua, istighfar itu sangatlah dahsyat. Maka dengan memperbanyak istighfar, insya Allah akan menghadirkan hajat atau keinginan kita. Rasakanlah sendiri bagaimana mukjizat istighfar. Fakir tidak pernah memberikan dua amalan ini kepada siapapun, tapi dengan syarat mengamalkan sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan. Dan alhamdulillah banyak orang yang sudah berhasil, bahkan dengan waktu yang sangat cepat. Tapi ada juga orang-orang yang Al-Fakir kasih amalan ini, ia berkata, saya sudah mengamalkan, tapi kok saya belum mendapatkan apa-apa. Lalu saya bertanya, sudah berapa kali? Ternyata dia belum rutin mengamalkan. Dia belum bisa mengamalkan dari pagi sampai malam. Padahal apapun kesibukan kita, bawalah terus beristighfar. Apalagi jika dimulai istighfar kita dengan Sayyidul Istighfar. Bagaimana Sayyidul Istighfar itu? Dari Sadat bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi SAW, sesungguhnya Sayyidul Istighfar adalah kamu mengucapkan, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakan aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang aku perbuat.
Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sungguhnya, tiada yang dapat mengampuni dosa kecuali-Mu. Kemudian dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda, jika ia mengucapkan di waktu siang dengan penuh keyakinan lalu meninggal pada hari itu sebelum waktu sore, maka ia termasuk penghuni surga. Dan jika ia membaca di waktu malam dengan penuh keyakinan lalu meninggal sebelum masuk pagi, maka ia termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sebelum tidur, kita sholat 2 rakaat, lalu berbaring, kemudian kita baca Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Dengan keyakinan besok, lusa atau tidak lama lagi, sahabat akan mendapatkan kabar gembira selesainya semua masalah atau terkabulnya hajat sahabat, insya Allah. Jangan ragu-ragu untuk mengamalkan, karena kita bersama Allah, maka Allah akan selalu bersama kita. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah senantiasa bersama orang yang bertakwa dan senantiasa bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Sahabat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah amalan singkat yang diijazahkan dari almarhum Syekh Ali Jabir. Semoga almarhum Syekh Ali Jabir dilapangkan alam kuburnya dan husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Apabila informasi ini dirasa bermanfaat, mohon subscribe, like, and share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.